Itu berat, berat. Dan banyak umat muslim, waduh, ketika mendengar ayat ini dia, waduh. Dulu saya gembar-gembor hati saya sangat-sangat sekali. Ternyata setelah saya menonton kajian Edis TV sekarang saya jadi malu saya mengatakannya. Itu Aisyah sendiri yang ngomong. Saya nggak pernah ngomong loh nih ya. Itu tertulis di dalam Bukhari 4414. Ini mohon maaf nih ya, banyak kita sekedar mengulang-ulang, tapi banyak umat muslim baru ya, biar dia paham nih. Ada 22.700 orang nih. Nih, ini Aisyah nih. Perkataan Aisyah sendiri. Ini bukan perkataan saya, Kang. Bentar, agak sedikit buram, sabar ya nih. Telah menceritakan bla 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 bla, telah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Saya, maksudnya Aisyah, berkata, demi Allah, Aisyah bersumpah ini loh, demi Allah, saya tidak misal dari bahasa Arab yang bunyinya hawa nih. Nih. Hawaika. Hawa nafsumu. Iya. Hawa itu kan hawa nafsu. Jadi menurut Aisyah, dia itu tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad itu kecuali cepat, sigap, macam tukang ojek yang kebutan. Kalau dalam hal menuruti hawa nafsunya Muhammad. Oke, seorang muslim. Mungkin bisa geser dikit bang, karena silau ada lampu di situ bang. Betul. Bentar. Iya, oke Bang Ahmad. Ya, selamat malam saya ucapkan dulu ya Bang Ahmad ya. Salam kenal dulu. Ini saya seorang Kristen ya, supaya tidak salah paham. Saya Kristen dan Anda Muslim. Saya mengajak Anda untuk diskusi antara Islam dan Kristen nih. Bagaimana? Apakah Anda bersedia? Ya. Oke, baik. Ya, sudah lamakah Anda mengikuti stasiun atau channel Edis TV? Belum lama sih Bang, cuma baru dulu berapa kan lama? Berapa lama? Nggak lama, aku naik kedua ini. Oh, naik kedua. Iya. Sudah ada sebulan? Belum sih Bang. Belum sebulan. Ya, bagaimana? Apa yang mau Bang Ahmad utarakan atau apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Ini melanjutkan diskusi aja Bang ya, nggak usah debat ya. Oke. Iya, kita diskusi. Ya, silakan. Kan Abang kan terkenal 13 tahun mempelajari Al-Quran ya. Betul. Dalam 30 juz dalam Al-Quran itu ada nggak yang Abang setuju kira-kira? Ayat-ayat yang saya setujui di dalam Al-Quran. Ya. Ya, ayat-ayat yang dikutip atau diambil dari Bible dengan benar. Tetapi banyak yang dipelintir oleh Al-Quran. Seperti itu. Bagaimana Quran menceritakan bahwa Musa membawa Bani Israel, kaumnya begitu ya, untuk keluar dari Mesir ya. Tapi di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan kenapa Musa membawa Bani Israel itu keluar dari Mesir. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu seperti Bible yang halamannya banyak yang hilang. Seperti itu. Misalnya Bible itu 100 halaman, kemudian ditiru oleh Al-Quran jadi 17 halaman doang, makanya lompat ke sana kemari.
Ini tidak dipahami oleh banyak orang karena banyak orang tidak pernah membaca Bible dan Quran sampai habis gitu. Tapi ketika kita membaca kedua kitab itu sampai habis, maka setiap orang yang berakal waras akan menyimpulkan bahwa Al-Quran itu memang dijiplak dari Bible. Seperti itu. Isinya sebagian besar dijiplak dari Bible, tetapi dijiplak dengan keliru. Seperti itu. Ya. Berarti kesimpulannya apa ya Bang ya? Tapi dalam Al-Quran itu kayak Bible, Taurat itu ada semua di situ kisah-kisahnya ya. Iya, ada yang tidak ada, ada yang mengada-ngada. Contohnya, kisah tentang Isa membuat burung dari tanah liat. Ya. Kemudian ditiup tanah liat itu kemudian menjadi hidup. Itu tahu? Suatu kebenaran atau apa? Nah, itu ternyata kalau kita telusuri asal usulnya itu dari Injil-Injil palsu. Yang itu berasal dari Injil Thomas atau Injil masa kanak-kanak Yesus. Artinya ada dongeng-dongeng tentang dongeng-dongeng kekristenan yang memang dianggap oleh orang Kristen itu sebagai hanya dongeng-dongeng belaka. Itu jadi kitab suci di dalam Al-Quran, jadi berita kebenaran. Contohnya yaitu tadi Yesus membuat dari tanah liat burung-burungan lalu ditiup hidup. Buat apa? Oh, berarti itu menurut Abang itu cerita yang ditambahkan gitu? Iya, itu cerita-cerita dari Injil-Injil palsu seperti itu. Jadi sebenarnya Bang gini, saya ini kan mengkaji Al-Quran itu 13 tahun. Nah, yang saya dapati bahwa ini khusus di kalangan akademisi ya. Kalau di kalangan orang-orang awam mungkin ini terkesan mengada-ngada. Gini, sebenarnya bahasa asli Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Bahasa asli? Iya, bahasa aslinya itu bukan bahasa Arab, tetapi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya. Makanya ada satu ayat di dalam Al-Quran berbunyi, kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Karena sebelumnya itu bukan bahasa Arab. Berarti sebelumnya bahasa apa Bang? Nah, telusur punya telusur, selidik punya selidik. Al-Quran itu tadinya berasal dari naskah-naskah Kristen Syria yang kemudian diedit dan kemudian ditambahkan, dikurangi dan lain sebagainya menjadi Al-Quran yang sekarang. Seperti itu. Nah, kadang-kadang para penerjemah Al-Quran dia salah menerjemahkan. Ini kita mau sedikit akademis atau bagaimana? Kalau mau sedikit akademis, akademis. Aku lebih suka akademis daripada. Saya mau tanya dulu latar belakangnya apa? Pernahkah sekolah tentang Islam atau apa? Kalau secara Islam yang dogma aku nggak terlalu setuju sih Bang, karena aku lebih suka yang lebih masuk idealisku gitu. Kebetulan aku kan sekarang tinggal di negara komunis ini Bang, di Cina. Oh, tinggal di Cina. Oh, di Taiwan Bang, Taiwan. Oh, Taiwan. Oh, mantap dong. Keren dong. Ya. Ya. Kita akan ambil contoh ya. Salah satu ayat di mana ayat ini menjadi agak, ya kalau bagi orang waras ini lucu-lucuan. Kita kasih contoh ya. Misalnya di dalam Quran surat Maryam, nih saya kasih contoh ya. Bentar ya. Maryam ayat yang ke taruhlah ayat yang ke, sabar ya. Ini contoh-contoh bagaimana isi Al-Quran itu telah disalah terjemahkan. Nih, saya kasih surat Maryam ayat yang ke-24 ya Bang ya. Nih, saya kasih contoh. Ya. Ini contoh Quran yang salah diterjemahkan dari bahasa Syria menjadi bahasa Arab. Akhirnya artinya itu nggak nyambung. Bagi orang yang teliti loh. Kalau orang teliti ya ketahuan nggak nyambungnya nih. Saya akan tampilkan dulu ya dari ayat 23-nya nih. Nih, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia di sini adalah Maryam,
bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan." Nah, kemudian ke 24-nya ya. Nah ini, perhatikan. Maka, nah ini sebenarnya nggak ada kata Jibril ini. Memang penerjemah ini memang suka ngada-ngada ya. Kalau kita baca bahasa Arabnya, hanya ada fanadaha min tahtiha, betul? Ya. Nggak ada kata Jibril. Ini sebenarnya kalau kita mau terjemahkan secara kata per kata atau literal, maka ia diseru dari tempat yang rendah, min tahtiha. Maka dia diseru dari tempat yang rendah. Janganlah kamu bersedih hati. Apa maksudnya maka kamu disuruh dari tempat yang rendah? Maksudnya gimana coba ini? Makanya bahasa Al-Quran itu banyak bikin orang bingung. Nah, maka dia diseru dari tempat yang rendah. Sebentar. Nih, dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai. Ini anak sungai ini apa maksudnya? Coba. Jangan sedih bahwa Tuhanmu telah menjadikan anak sungai. Buat apa? Anak sungai hubungannya apa sih? Nah, ini sebenarnya ya. Kalau kita merujuk kepada bahasa Arab, kata anak sungai di sini, yang dimaksud dengan anak sungai di sini bahasa Arabnya adalah kata ini, saria. Nih, kata saria ini, nih, ini banyak orang bingung. Maksudnya apa saria ini? Menjadikan anak sungai ini buat apa? Gitu. Nah, ternyata kata-kata syariah ini ternyata di dalam bahasa Aram artinya bukan anak sungai, tetapi anak yang sah. Sah? Iya, bukan anak sungai, tapi anak yang sah, anak yang legit maksudnya itu, anak yang lahirnya itu sah. Nah, makanya ini setelah direkonstruksi ulang sesuai dengan bahasa Aram, bunyinya itu bukan janganlah kamu bersedih sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai, tetapi janganlah kamu bersedih hati sesungguhnya Tuhan telah menjadikan anakmu itu anak yang sah. Karena apa? Karena di sini Maryam itu dianggap dia itu mempunyai anak secara tidak sah. Tidak sah karena apa? Karena bapaknya tidak ada. Nah, makanya dikatakan janganlah kamu bersedih hati sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak yang kau lahirkan itu anak yang sah, bukan anak sungai. Anak sungai gimana? Berarti itu salah penafsiran bahasa Indonesianya, Bang? Bukan salah penafsiran bahasa Indonesianya, salah penafsiran bahasa Arabnya. Oh, bahasa Arabnya. Iya. Ini contoh-contoh kecil, Bang. Sebenarnya ada banyak sekali contoh-contoh di dalam Al-Quran. Bahkan orang Islam itu tidak tahu artinya. Nih, saya kasih contoh lagi nih. Saya kasih contoh. Banyak yang hafal loh, Bang. Gimana? Banyak yang hafal. Iya, banyak. Kalau cuma satu kan disangkain saya tidak kan. Nih, misalnya di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-9 ya. Nih. Kelihatan, Bang? Ya kelihatan. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan Rakim. Apa coba Rakim ini apa ini? Nih, Warakim, kita lihat bahasa aslinya aja ya, nih. Apa ini Warakim ini? Warokim. Kalau Ar-Rahim ada. Iya, Ar-Rahim ada. Ini bukan bukan Rohim ini, tapi Rokim, betul nggak? Oh iya. Kemudian huruf Qaf, kemudian huruf Ya, kemudian huruf Mim, betul? Ya betul. Warokim, apa Rokim ini? Orang nggak tahu, nggak tahu, Bang.
lihat nih makanya. Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan Rokim itu mereka termasuk tanda-tanda yang mengherankan? Apa Rokim ini? Wah, kalau Anda baca tafsirnya menurut ini, menurut itu, pusing lah. Ada yang bilang katanya Rokim tuh nama anjing. Ada yang bilang Rokim tuh batu bertulis. Ada yang bilang Rokim itu lembah. Ada yang bilang Rokim tuh nama kampung. Aduh, mau macam-macam tafsir. Abang punya Quran nggak di rumah? Kalau di sini nggak ada, Bang. Nah, coba Anda cek surat Al-Kahfi ayat yang 9. Ini pasti kata Rokim ini tidak diterjemahkan. Karena apa? Karena ini bukan kosakata bahasa Arab. Orang Arab nggak ngerti apa ini. Bang, contoh ya, contoh. Ketika Anda membaca bahasa Indonesia, ada nggak kata tungkriung? Nggak ada. Nggak ada. Makanya orang Indonesia bingung tungkriung itu apa. Iya kan? Nah, di dalam Al-Quran itu sering ada kosakata-kosakata yang orang Arab sendiri tuh nggak tahu itu apa. Bahkan di dalam tafsir-tafsir ini para mufassirin atau para sahabat nggak tahu ini Rokim ini apa. Ternyata selidik punya selidik. Ini salah tulis, Bang. Salah tulis, bayangkan coba. Salah tulis. Iya. Iya, Ini, Bang, salah di dalam tulis. Al-Quran, Injil atau segala macam itu pasti kan banyak cerita, Bang. Iya, artinya cerita masa lalu lah. Nah, aku takutnya gini, Bang. Kan cerita itu ditulis oleh pemenang perang ya. Kalau dalam di mana-mana lah pasti begitu. Itu kira-kira kitab suci itu bisa ternodai itu nggak, Bang? ya, kalau kita bicara segala kemungkinan-kemungkinan atau probability atau probabilitas itu pasti ada. Tetapi yang kita bahas di sini kan antara Islam dan Kristen. Saya pernah berdiskusi dengan yang dianggap gurunya orang-orang Muslim di sini bahwa ada kemungkinan Quran itu dijiplak dari Bible. Itu adalah pernyataan dari Zuma sendiri ketika dia berdiskusi dengan saya. Ada. Zuma itu siapa, Bang? Zuma itu dia itu adalah seorang pendebat Muslim di mana dia itu dikatakan guru-gurunya lah, guru-gurunya umat Muslim. Nah, dia pernah berdiskusi dengan saya dan dia mengakui bahwa ada kemungkinan Quran itu dijiplak dari Bible. Nih, ini diskusi saya dengan dia ya. Saya kasih putar. Nih ya, bagaimana diskusi saya dengan dia ketika dia mengakui atau memungkinkan. Lihat nih ya. Nih saya putarkan dulu videonya nih. Tidak bisa kau buktikan, apalagi jiplaknya. Ayo, kamu bisa apa lagi? Saya menanyakan, membuat pertanyaan bukan menuduh. Saya membuat pertanyaan, apakah benar Quran menjiplak Bible dalam hal 1 hari sama dengan 1000 tahun? Saya kan bertanya, apa yang dijiplak di situ? Loh, sekarang saya nanya kamu, ada kemiripan atau tidak di situ? Mirip. Oke, kalau mirip ada kemungkinan penjiplakan atau tidak? Kemungkinan ada. Nah, kamu sudah mengaku. Kemungkinan ada. Lihat nih, saya putar ya bagian-bagian kontroversialnya ya. Lihat nih. 1000 tahun. Saya kan bertanya, apa yang dijiplak di situ? Loh, sekarang saya nanya kamu, ada kemiripan atau tidak di situ? Mirip. Oke, kalau mirip ada kemungkinan penjiplakan atau tidak? Kemungkinan ada. Nah, Kemungkinan ada. Jadi seorang Zuma pun sudah mengakui kemungkinan ada penjiplakan dalam Quran terhadap Bible itu, ada kemungkinan itu. Iya, artinya itu tidak menutup peluang bahwa memang Quran itu kitab jiplakan. Begitu. Ya mungkin sejarah yang turun-temurun sih, Bang. Dari prospeknya kan Kristen sama Islam kan duluan Kristen kalau nggak salah. Betul, Dari sejarahnya. betul sekali. Artinya begini, Bang. Kalau kita membaca Al-Quran dan membaca Bible,
maka kita dapati bahwa banyak di situ hal yang dibicarakan di Quran itu sudah ada di Bible sebelumnya, seperti itu. Cuman memang bagi orang-orang yang tidak familiar terhadap Quran itu memang tidak jeli, Bang. Yang sudah familiar saja itu kurang jeli, apalagi yang belum sama sekali. Karena kebanyakan orang muslim itu, Bang, ketika baca Quran kan mereka nggak tahu artinya. Kebanyakan nggak tahu sih. Iya, Anda mengakui kan bahwa umat muslim ketika baca Quran bukan mau cari tahu isinya? Aduh, nanti aku dihujat lagi orang muslim di bawah ini. Nah, tapi kan itu fakta, mau gimana? Karena kebetulan saudara saya sendiri ya, Bang ya. Ini dia menghafal Al-Quran, hafal 30 juz. Saya akui dia hafal 30 juz, tapi gunanya apa? Aku tanya gunanya itu apa? Iya, nggak ada gunanya selain daripada cuman gitu-gitu doang, ya kan? Gunanya gini loh, Bang. Gunanya validasi sih, validasi dari ya kamu hafal Quran bacanya. Iya, baik, tapi gini, saya pun gitu gini, Bang. Dulu saya sempat termakan oleh dogma ada muslim yang hafal Quran. Itu juga omong kosong. Nggak ada Islam yang hafal Quran tuh nggak ada. Kalau ada Islam yang hafal Quran, suruh naik sini, saya tes dia. Kalau dia hafal, saya terjun dari Monas. Disclaimer kan, bukan hafal Quran tapi hafal lafalnya mungkin. Iya, walaupun lafaznya apanya itu mereka tidak hafal. Itu adalah sebuah dogma yang terus menerus ya. Sebenarnya kalau di kalangan akademisi Islam itu nggak ada yang percaya itu. Ya ada. Itu adalah dongeng-dongeng yang dipercayai oleh orang-orang awam di tengah-tengah orang awam, orang Islam. Bahwa Quran ditulis berdasarkan hafalan. Nah, itu dongeng semua itu. Hafalannya siapa gitu. Karena menurut hadis Quran itu ada yang mengatakan ada 7 huruf atau 10 huruf. Tahu? Pernah dengar cerita itu? Coba pernah nggak? Belum. Nah, ini masalah. bukan bagaimana Bang, tapi memang apa ya? Aku dulu kan lama. Jadi Bang, Quran itu menurut hadis-hadis sendiri itu ada ayat-ayat yang hilang. Bahkan ada yang dimakan kambing. Apanya itu? Ada ayat-ayat Quran yang dia itu hilang, sekarang tidak ada lagi di Quran yang sekarang. Menurut hadis loh. Menurut hadis seperti itu. Berarti nggak lengkap. Maksudnya. Bukan cuma nggak lengkap Bang, amburadul. Iya. Menurut hadis Quran itu diturunkan dalam 7 huruf atau 7 qiraat. 7 bacaan. Coba umat muslim sekarang punya berapa bacaan? Lebih Bang. Ada seorang peneliti dari Kristen, dia juga mantan muslim, namanya itu Hatun Tas, orang Turki. Dia dulunya seorang muslimah, cuman dia sudah murtad dari Islam, keluar dari Islam masuk Kristen. Nah, di mana dia mengumpulkan ada kurang lebih 34 Quran dari seluruh penjuru muka bumi. Ya. Nah, dari 34 Quran yang dikumpulkan itu satu sama lain berbeda. Beda. Makanya sekarang dongeng-dongeng yang dipercaya Quran sama, bacaan sama, belgedes Bang. Iya, nggak sama. Itu diakui juga oleh umat muslim, pakar-pakarnya agama Islam. Salah satu yang mengakui itu ada di channelnya Lajnah Kemenak. Itu channel negara mana Bang? Iya, channel muslim lah, namanya Lajnah apa gitu dari ini. Maksud negara dia Indo? akui memang Quran tuh bacanya beda-beda. Ada mushaf versi bacaan wars ada versi bacaan qalun, ada banyak macam-macam bacaan Quran itu. Bukan cuma 11 atau 7 bacaan seperti yang diceritakan dalam hadis. Hadisnya pun macam-macam, ada yang bilang 7, ada yang 10.
qiraat, ada bilang qiraatul sab'ah, apa segala macam, banyak. Makanya Buya Sakur itu pernah bilang, Bang, dia pernah mempelajari sejarah tentang Islam. Setelah dipelajari makin gak jelas. Gitu, Bang. Orang penulis Al-Quran saja itu murtad. Penulisnya. Wih. Banyak yang nggak tahu, Bang, ini. Dalam tingkatan ya, aku pernah entah itu benar atau salah ya, mungkin aku salah ya. Tingkatannya itu ada dalam Islam ya. Itu ada pertama itu syariat, Bang. Syariat itu kulit-kulitnya aja lah, gak penting itu. Terus ada makrifat. Terus pokoknya yang paling tinggi itu kenapa murtad gitu loh. Jadi aku pusing lihatnya. Iya, nih saya kasih contoh ya. Sebenarnya penulis Quran yang murtad itu sudah menjadi satu indikasi untuk kita tidak mempercayai lagi isi Al-Quran nih. Nih saya kasih contoh. Ini dari Muslim sendiri. Saya nggak ngada-ngada loh ya. Banyak orang mengatakan ini saya mengada-ngada, dibilang penghujatan katanya. Orang ini heran saya. Nih saya bacakan ya. Ini dari website Muslim sendiri nih, Bang. Nih, 2 penulis wahyu yang murtad. Nih, di masa kenabian dalam berbagai literatur hadis dan sirah diceritakan ada 2 sahabat Nabi yang beliau percaya sebagai sekretarisnya untuk menulis wahyu setelah keluar dari Islam. Dalam hal ini Bukhari ya, dalam Sahih Al-Bukhari bab alamat al-nubuwah fil al-Islam meriwayatkan sebuah hadis ya, ada seorang Nasrani dari Bani Najjar yang masuk Islam. Nih, saat memeluk Islam, ia membaca dan menulis surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ia pun memiliki kedudukan sebagai sekretaris Nabi. Selanjutnya, ia murtad dan kembali memeluk agama Nasrani, seperti yang banyak yang terjadi sekarang, Bang. Di channel saya banyak sekali orang yang udah masuk Islam murtad lagi. Kayak orang ini. Nih ya, setelah itu ia berkata, Muhammad tidak mengetahui dariku kecuali apa yang aku tuliskan untuknya. Nih. Itu kata siapa, Bang? Ini kata buku-buku hadis. Nih saya bacain ya. Kenapa kok dia murtad nih ya? Nih. Imam Muslim menambahkan, ada seorang laki-laki Nasrani dari Bani Najjar yang masuk Islam dan menghafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Laki-laki ini menjadi sekretaris Nabi. Kemudian ia kabur dan berafiliasi dengan ahli kitab. Dalam kisah ini tidak diceritakan bahwa Nabi memerintahkan sahabat lain untuk mencari sahabat yang murtad ini dan tidak ada perintah pula untuk membunuhnya. Dengan kata-kata lain, Nabi hanya membiarkan, tapi di riwayat lain itu disuruh bunuh. Ya kan nih, ceritanya begini nih. Sahabat Nabi yang lain dipercaya Nabi untuk menulis wahyu yang murtad keluar dari Islam ialah Abdullah bin Abu Sart. Abu Daud dalam sunannya dalam bab Al-Hukmu Fiman Irtada meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, nih perhatikan Bang, perhatikan hadis ini ya. Abdullah bin Abi Sart ditugaskan oleh Nabi untuk menulis wahyu. Setan kemudian menyesatkannya sehingga ia berkomplot dengan kaum kafir Quraisy. Rasul menyuruh untuk membunuh dia dari penaklukan kota Mekah. Lalu Abdullah meminta perlindungan kepada Utsman bin Affan. Lalu Rasul pun membebaskannya dari pembunuhan. Bagaimana ceritanya? Ceritanya itu bagaimana kok bisa? Ya, nih. Ia mencatat wahyu sekehendak hatinya. Jika Rasulullah menyampaikan bahwa jika ayat tersebut masuk ke dalam surat Al-Kafirun, Abdullah menulisnya dengan kata-kata azalimun. Jika Rasulullah mendiktekan azizun hakim, maka Abdullah menuliskannya dengan sebutan alimun hakim dan seterusnya. Sampai-sampai kemudian hal tersebut diketahui oleh Nabi melalui turunnya ayat 93. Nih. Jadi maksudnya ini gini Bang. Jadi dia ini kan penulis.
Nah, saya bacakan saja hadisnya ya, biar Anda nggak ini ya. Nih. Saya bacakan ya. Langsung saja bunyi hadisnya. Nih, saya bacakan hadisnya ya. Kita akan tulis bagaimana dia mempermain-mainkan hadis, mempermain-mainkan Quran, kemudian sama Muhammad diiyakan. Betul, iya, betul kata Muhammad, betul. Nah, itu yang bikin dia murtad. Nih. Ya. Dia ini kan penulis wahyu, ya kan? Nih. Perhatikan ya. Dalam riwayat Abu Daud dijelaskan, jika Rasul mendiktekan kata sami'an basiron, oleh dia ditulis sami'an aliman. Jika didiktekan kata sami'an aliman, maka ia tulis sami'an basiran, di mana dia merasa telah membodohi Muhammad dengan melakukan perbuatan tersebut. Maksudnya, wahyu itu ditulis semaunya sini, semaunya penulis hadis ini, dan Muhammad mengiyakan, betul kata dia. Nah, dari situ dia tahu bahwa Muhammad tidak dapat wahyu. Paham nggak bang? Maksudnya? Bentar. Pak Jarna dulu bang. Berarti nggak paham, kesimpulannya dia juga nggak paham. Nggak, katanya agak itu bang. Jadi Anda baca sendirilah ya. Ini maksudnya bagaimana penulis wahyu ini, dia menulis wahyu sesuka hatinya, kemudian Muhammad mengiyakan. Betul itu katanya. Dari situ dia meninggalkan agama Islam. Oh, itu hadis bang ya, tapi ya. Bukan hadis, aduh, nggak nyambung. Quran. Hadis menceritakan tentang penulis Quran. Oke. Nih ya, nih. Saya bacakan aja hadisnya nih. Kelihatan? Ya. Nih. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sard menuliskan wahyu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setan menggelincirkannya sampai dia kafir. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh dia. Sikit-sikit bunuh. Nih, kenapa kok dia dikatakan setan menggelincirkannya? Nih, perhatikan ya. Ceritanya itu, dia itu nulis wahyu. Nih, bahwa Nabi SAW memerintahkan, riwayatnya itu ceritanya. Nih, saya bacakan ya. Ini cerita pembunuhannya, bukan cerita bagaimana dia memalsukan hadis. Ya. Nanti Anda bisa temukan sendiri itu hadisnya. Bagaimana dia menulis wahyu sesuka hatinya, kemudian oleh Muhammad diiyakan. Nah, setelah Muhammad bilang iya, dia murtad dari Islam. Oh, ini Muhammad ini cuman dia ngikutin wahyu saya, bukan dia dapat wahyu gitu loh. Iya, paham. Seperti itu bang. Ya mungkin Anda kurang paham juga dengan maksud saya ya. Seperti itu. Seperti itu Bang Ahmad. Saya rasa Anda harus banyak belajar lah ya. Karena ini Anda juga banyak tidak tahunya juga dengan agama Islam. Tapi ya memang seperti itu bang. Alasan Anda masih Islam itu adalah karena Anda tidak mengerti agama Islam itu. Bukan masuk bang. Bagaimana? Bukan masuk, warisan. Iya, warisan. Masuk. Nah, kan iya, warisan. Anda berislam kan hanya ikut-ikutan saja kan? Bukan warisan bang. Iya, warisan. Nama saya itu loh bang. Siapa yang kasih nama kira-kira? Iya, seperti itu. Oke lah ya, kita undang Muslim yang mengerti ajaran agama Islam ya, Bang Ahmad ya. Oke bang. Oke, terima kasih Bang Ahmad. Saya turunkan dulu ya, Bang Ahmad ya. Malam-malam.
Oke, itulah ya teman-teman ya. Saya kan sudah pernah bilang teman-teman ya. Walaupun banyak yang inbox saya bilang kamu beraninya sama Islam-Islam awam. Yang Islam-Islam awam itu ya, yang naik ke sini dia mengajukan permintaan naik, sedangkan yang saya undang tuh yang ustadz-ustadz. Yang ustadz-ustadz tidak berani naik, kenapa? Karena takut mengiyakan omongan saya. Karena segala yang saya omongin itu benar. Seperti itu ya. Oke, kita kasih naik ada bentar Hanafi official. Hanafi. Ya, selamat malam saudara Hanafi. Halo Hanafi. Macet. Oke, baik ya, karena Hanafi datang seperti ini nih, ya kan? Namanya Hanafi, situsnya Hanafi official, berarti dia ini kan udah konten kreator. Udah disuruh naik malah membisukan diri. Oke lah. Halo? Ya, kita kasih turun. Oke, kita iklan sejenak dulu ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman ya, teman-teman terutama sahabat-sahabat Kristenku dimanapun teman-teman sekalian berada. Teman-teman sekalian ya, kita ada program untuk pendirian rumah apologet di sini teman-teman. Karena kita kalau berapologet dari negeri Konoha, itu kita akan dipersekusi. Mustahil Anda itu punya kebebasan untuk membahas agama Islam di Konoha. Yang punya kebebasan untuk membahas agama lain di negeri Konoha tercinta itu hanyalah orang Islam. Iya. Kalau Anda Islam, Anda mau bikin acara bahas agama Kristen, bebas. Bebas. Argumen Muslim tentang kekristenan, itu pasti Anda nanti akan dituduh sebagai penista agama. Nah, itulah alasan saya teman-teman untuk mendirikan rumah apologet ya, atau tempat atau semacam ya menara syiar kita, stasiun Edis TV di sini teman-teman. Nah, kita ingin mendirikan tempat atau rumah apologet itu ya, separuhnya itu dari saya, separuhnya saya galang dari teman-teman. Jadi jikalau teman-teman tergerak hatinya untuk mensupport acara pembuatan rumah apologet itu, teman-teman bisa mampir nih ke profil saya, ketik profil saya, teman-teman nanti bisa melihat di situ ada link untuk berkolekte. Jadi teman-teman silakan ya. Ingat teman-teman, awas ya, akun palsu banyak sekali beredaran di luar sana. Nah, ketika teman-teman ingin berkolekte, kalau tidak muncul nama Edi, saya pastikan itu palsu ya teman-teman ya. Karena Edis itu nama asli saya teman-teman. Silakan teman-teman kalau ingin mensupportnya. Makasih Kapten, makasih. Nah, kepada teman-teman yang juga masih bingung, tidak tahu cara mengecek di profil, teman-teman bisa langsung melihat di sini. Nah, ini teman-teman ya. Kita ada kolekte nih, kolekte untuk pendirian rumah apologet nih teman-teman. Ini teman-teman, dan ini nomornya. Nanti akan muncul langsung nama saya di pemilik nomor ini teman-teman. Jadi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa mensupport pendirian rumah apologet itu ya teman-teman ya. Kita harapkan di akhir tahun ini itu sudah berdiri teman-teman. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot, cekrek begitu supaya tidak kehilangan kontaknya. Atau teman-teman juga bisa mengecek ini, itu ada di link di beranda saya ya. Ada saya tautkan di beranda saya itu. Ya, silakan teman-teman bisa mengecek langsung di sana. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Silakan ya kepada teman-teman Muslim, kalau ingin berdiskusi silakan naik, tapi tolonglah ya jangan modal nekat doang ya. Udah tahu nggak tahu apa-apa tentang agama Islam, Anda naik aja ke sini, jangan ya. Jangan seperti itu yuk. Jangan buat agama Islam makin babak belur yuk. Oke, kita kasih naik ada Ma'ruf. Oke, saudara Ma'ruf. Saya punya teman SMP namanya Ma'ruf juga. Oke, silakan yuk.
Oh, anugerah produk malahan. Ya, anugerah buka produk. kacamatamu. Selamat malam. Apakah Anda Muslim? Buka kacamatamu, wey. Nah. Tidak mampu berdiskusi. Udah, Kamu kamu- saja tidak mampu membuka kameramu. Nekat yang nyata. Apakah kamu mampu membuka kameramu? Balik lo Indonesia. Nah. Ya, silakan. Kabur sendiri dia. Oke, kita kasih naik ada Ma'ruf. Iya, Ma'ruf Kagawan. Ya, Ma'ruf Kagawan. Wah, Ma'ruf Kagawan. Apa kabar? Ma'ruf Kagawan, kumaha damang? Saya Baik. cuman memori saja. Ini Syekh Edis ini kayaknya udah jadi wong sugih ini. Kelihatannya lebih segar, lebih putih, lebih gemukan sekarang kelihatannya. Itu hanya perasaan ente saja, begitu. Udah lama nggak ketemu ini, aduh, dengan Bang Edis. Iya. Ini bagaimana ini? Ya. Bagaimana statement saya ketika ada seorang Muslim yang mengerti agama Islam naik kemari, pasti dia akan mengiyakan perkataan saya, betul? Ya memang betul sih, memang betul. Karena menurut saya nggak ada yang salah sih. Kalau menurut saya gitu, nggak ada yang salah. Cuman apa? Sekarang temanya apa ini? Saya baru ini apa? Baru buka HP ini, tas Syekh Edis. Ya, apa saja sih sebenarnya yang merupakan hal-hal vital yang sering dibahas oleh Islam dan Kristen begitu. Sebenarnya kan kalau kita main ke komal-komal Muslim, saudara-saudara Anda, ini kan juga Anda masih Muslim nih, tapi Muslimnya sudah golongan lain ya. Bahasan mereka kan selalu begitu ya kan? Tuhan, Ya, betul. Tuhan. Padahal Muhammad juga adalah Tuhannya orang Islam kan begitu. Tapi gini Bang Edis ya, bisa nggak terjadi di Indonesia itu toleransi yang 100% toleransi, bisa nggak menurut Bang Edis? Menurut saya tidak bisa. Karena apa? Karena sebagian besar umat Muslim itu botol. Iya. Sebagian besar umat Muslim itu bodoh dan tolol. Kenapa saya katakan bodoh dan tolol? Karena setiap hari kita melihat hal-hal lucu, hal-hal aneh yang dilakukan oleh mereka. Iya. Iya kan? Iya. Dari mulai sholat di jalan. Ya kan? Kemarin ada kebon, sholat di kebon orang. Padahal Sholat di Indomaret. Makanya saya bilang kebanyakan umat Muslim, mohon maaf ya memang bodoh dan tolol. ya saya memang akui itu. Saya tidak mengelak, memang banyak yang belum ngerti itu. Soalnya kan kadang-kadang kan kalau dulu itu kalau sholat di lapangan wajar, dulu belum ada bangunan. Belum ada bangunan kalau dulu. Kalau sekarang kan sudah ada bangunan. Menurut saya kan kemarin juga saya lihat Idul Adha ada yang di jalan, semua badan jalan habis semuanya. Ada yang mau lewat nggak bisa. Yaitu secara pribadi saya kecewa juga. Kalau kita mau di jalan, kalau sebelah. Jangan sampai yang lewat terganggu gitu. Kita kan ibadah kepada Allah ceritanya, tapi kok efek sampingnya mengganggu orang, menzolimi itu. Menurut saya tidak bagus lah itu. Bertentangan lah dengan yang saya imani dan saya yakin itu. Tapi jangan salah, kata Muhammad yang penting mengucapkan syahadat. Tidak, saya menolak. Saya menolak itu. Tapi kan hadisnya begitu. Di dalam hadis bunyinya begini, Kang. Di dalam hadis, barang siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, maka dia masuk surga. Sahabat bertanya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, iya, walaupun berzina, walaupun mencuri. Nah,
gini Bang Edis ya. Kita mengucapkan itu hanya sekedar ucapan atau ada praktek. Itu Nah, justru itu ada praktek. Nah, justru Muhammad tidak mengajarkan prakteknya. Muhammad dia concern atau titik beratnya itu hanya pada ucapan saja. Makanya sekarang setiap umat muslim ditanya, apa kunci surga? Kunci surga tadi itu. Cuap-cuap. Iya. Betul. Tapi tanya umat muslim dari ujung langit ke ujung langit. Apa kunci surga? Kunci surga adalah cuap-cuap. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusannya. Masuk surga. Sebetulnya Bang ya, yang saya pahami di situ, bukan hanya sekedar ucapan itu. Tapi ada prakteknya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu bukan hanya sekedar ucapan, Bang. Jadi yang saya ketahui, tapi ada prakteknya yang lumayan juga berat. Nah, masalahnya begini, itu sama seperti begini loh, ya, sama seperti satu statement. Jikalau ada seorang pria mempunyai statement kepada seorang wanita, statementnya misalnya aku cinta kamu, maka di balik statement itu harus ada yang namanya implikasi, betul? Nah, kalau seorang pria mencintai wanita, maka itu tidak hanya ucapan saja. Seperti kata lagu, ya kan? Betul. Engkau boleh bilang cinta, tapi hanya di bibir saja. Ya kan? Ya. Seperti kata lagu, cuman di bibir saja. Nah, setelah saya pelajari hadis, ternyata syahadat itu juga di bibir saja. Tapi ada, kalau menurut yang saya pelajari, itu beragama itu bukan hanya di bibir, Bang Edis. Tapi ajaran Islam hanya di bibir saja, Kang. Itu masalahnya. Ya itu mungkin dia belajarnya tidak lanjut. Contoh yang gini aja lah, yang kecil-kecil. Assalamualaikum. Assalamualaikum itu adalah prakteknya, Bang Edis. Bukan hanya kita pengucapan. Nah, tapi tapi assalamualaikum sekarang yang dipahami oleh orang Islam artinya permisi. Iya, betul. Iya, ketika mereka ngetok-ngetok rumah nagih hutang tuh kan? Iya, betul. Assalamualaikum. Nah, padahal arti assalamualaikum itu adalah damai sejahtera atas kalian, betul? Ya, betul. Tapi umat muslim memahami assalamualaikum itu adalah permisi, buka pintu. Betul. Yang saya tahu itu kan assalamualaikum itu prakteknya berat juga, Bang Edis, menurut saya. Seperti ginilah, saya mengucapkan salam ke Bang Edis, ceritanya assalamualaikum, artinya keselamatan untuk Bang Edis. Tapi sebagai muslim nggak boleh ngucapin begitu kepada non muslim. Ya itu gini Bang Edis ya. Itu bukan. Gini ya, itu kan dalam hadis ya. Contoh gini. Tapi kalau kita tidak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada non muslim ya. Tapi kenapa kita disuruh menolong juga, disuruh berbuat baik ke semua makhluk? Dan itu kan udah bertentangan, Bang Edis. Ngerti ya? Contoh gini, saya diberi tugas irhamu man fil ardi, sayangilah apa yang ada di bumi. Satu dulu, manusia dulu lah, sesama manusia gitu ya. Kan saya harus menyayangi Bang Edis. Kalau Bang Edis celaka di depan saya jatuh, kan saya harus bangunkan. Itu kan menyelamatkan. Tetapi masalahnya begini, Kang. Itu bukan ajaran agama Islam. Inilah inti ajaran agama Islam nih. Inti ajaran agama Islam tuh ini. Dengarkan ya, nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarab, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarab, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Itulah ajaran agama Islam. La ilaha illallah man qala, coba kita terjemahkan ya, kita terjemahkan. Man itu kan artinya siapa. Ya kan? Siapa? Qala itu berucap. Ya. Mengucapkan. Tiada Tuhan. Man qala.
Siapa yang mengucapkan tadi itu la ilaha itu tuh, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, masuk surga. Ya. Ada sahabat bilang, walaupun dia berzina, mencuri, iya tetap masuk surga. Makanya saya bilang, inti daripada agama Islam itu hanya cuap-cuap. Ngeri bang, ngeri. Makanya bang, koruptor merajalela. Yang penting kan saya mengucapkan syahadat. Mau mencuri kayak, mau berzina kayak, masuk surga. Yang penting terucap dari mulutnya syahadat. Makanya umat muslim kalau ditanya, apa kunci surga ya kaum muslimin? Adalah cuap-cuap syahadat. Makanya bang, kalau kita nonton film ya, entah itu film apa kayak kemerdekaan, film apa, ketika seseorang itu mau mati begitu kan, masuk surga itu, masuk surga. Tapi Bang Edis ya, setelah menurut keyakinan saya yang saya pelajari, bukan. Tapi itulah ajaran agama Islam kan. Ya saya juga memprotes karena kan di dalam la ilaha illallah itu ada visi dan misi, praktek juga. Apa bedanya seperti ini? Betul. Nah, makanya saya bilang begini. Sebenarnya kalau orang paham tidak ada Tuhan selain Allah, artinya apa? Artinya dia harus menjadikan Allah itu sebagai Tuhannya, benar? Betul. Dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, betul nggak? Betul. Artinya hidup dia harus menuruti apa maunya Allah. Betul. Karena bagi dia tidak boleh ada Tuhan, tidak boleh ada penguasa, tidak boleh ada yang mengendalikan diri dia selain daripada Allah. Ya, betul. Tapi sayang, bahkan seorang Muhammad tidak mengerti makna syahadat. Karena apa? Karena di detik yang sama orang mentuhankan Allah, di detik yang sama seseorang itu berzina dan mencuri. Padahal itu sama seperti ini. Kalau ada orang Kristen gini, kamu menerima Yesus sebagai Tuhanmu? Iya. Baik. Ketika dia mengeluarkan statement bahwa saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, artinya apa? Seseorang itu hidupnya harus melakukan apa yang Yesus perintahkan. Karena Yesus sudah jadi Tuhannya nih. Kemarin dia berzina, mencuri, mabok-mabokan dan lain sebagainya. Tuhannya dia setan. Tuhannya dia hawa nafsunya. Dia menuruti setan, menuruti iblis. Karena yang jadi Tuhan di dalam hati dia, yang jadi Tuhannya, penguasanya, pengendalinya, itu adalah setan. Lalu dia ganti Tuhannya menjadi Yesus. Ya kan? Dia dibaptis, kemudian dia menerima Yesus sebagai Tuhannya, penguasa hidup dia, yang berdaulat, yang bertahta di hati dia. Bagaimana mungkin seseorang mengaku Yesus Tuhannya, di detik yang sama dia melawan apa kata Yesus? Contoh, Yesus bilang, jangan mencuri. Tetapi seseorang itu mencuri. Terus dia bilang Yesus Tuhannya, bohong besar. Nah, tapi di dalam agama Islam, syahadat itu ya mengakui Allah itu satu-satunya Tuhan, di detik yang sama dia mencuri dan berzina. Saya tidak mengimani itu, karena kan kalau orang udah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tak mungkin dia berani menyakiti orang lain, berani mencuri atau apalagi berzina. Naudzubillah min dzalik, tak mungkin. Yang salah apa ininya ya? Oke. Ada yang salah ini, ada yang salah mungkin. Baik. Ya. Jikalau mulut seseorang berkata bahwa Allah adalah Tuhannya, Allah adalah Rabb-nya, maka seseorang itu wajib melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, betul? Ya jelas, iya betul. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Muhammad, betul? Betul. Apa yang diperintahkan Muhammad? Jikalau kamu bertemu dengan orang Wahyudi, di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Makanya saya bilang,
Jika kamu menjadikan Muhammad dan Allah sebagai Rabbmu, sebagai pengendali hidupmu, maka alamatmu adalah menjadi orang yang, mohon maaf, orang yang jahat. Karena apa? Karena kamu akan membenci Wahyudi, kamu akan membenci Nasrani. Bahkan kalau kamu punya makanan, makananmu itu tidak boleh kamu kasihkan kepada orang lain selain Muslim. Tapi jikalau kamu menjadikan Bapa di sorga dan Yesus dan Roh Kudus sebagai Rabbmu, sebagai pengendali hidupmu, maka alamatmu adalah menjadi orang yang baik. Mengasihi sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya kan? Karena pada hukum itulah segala hukum dan kitab para nabi itu bergantung. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu kalau Yesus yang jadi Rob di hatinya, Roh Kudus jadi Rob di hatinya, Bapa di sorga jadi Rob di hatinya. Tapi kalau Muhammad dan Allah yang jadi Rob di hatinya, yang mengendalikan hidupnya, bertolak belakang. Gini Bang Edis ya, mungkin Bang Edis kalau berbicara mungkin nggak percaya. Kalau masalah hadis, sebetulnya hadis itu jutaan ya. Kalau masalah hadis jutaan itu, pertanyaannya, apakah itu valid hadis perkataan baginda? Kalau untuk saya belum percaya. Karena menurut yang saya ketahui banyak, bahkan ribuan hadis yang palsu. Saya bukan mengelak bukan mengelak. Logik enggak? Seorang sahabat yang baru masuk Islam, tapi saya takkan sebutkan yang namanya ya. Dia itu baru memeluk Islam, tapi dia udah ribuan bikin hadis. Saya Logik sebutkan enggak? saja namanya. Namanya adalah Abu Hurairah. Nah, ini banyak muslim awam tidak tahu ini ya. Ini sebenarnya kajian-kajian atau banyak umat muslim itu sudah mengkritik ajaran agama Islam, tapi memang tidak berani bersuara, takut nanti masuk sel. Iya. Gini, menurut riwayat-riwayat, pertemanan Abu Hurairah dengan Muhammad itu antara 1,5 tahun sampai 3 tahun lamanya. Tetapi hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah jumlahnya sampai 80%. Iya, sementara sahabat-sahabat Muhammad yang bertahun-tahun, belasan tahun bertemu dengan Muhammad, hadisnya cuma 5 ekor. Iya. Loh, itu menjadi pertanyaan besar. Kenapa hadis-hadis yang dari sahabat yang lainnya jumlahnya cuma dikit? Sementara Abu Hurairah baru bertemu dengan Muhammad, baru berteman dengan Muhammad, tidak lebih daripada antara 1,5 tahun sampai 3 tahun. Iya betul. Ini sudah banyak orang muslim mengkritik ini. Siapa ini Abu Hurairah ini? Karena kan Bang Des jujur ya, penelitian saya ini ceritanya, hadis-hadis ini kok banyak menyudutkan baginda Nabi. Saya nggak ngerti nih. Betul. Dibilang Muhammad katanya menikahi anak di bawah umur. Iya, yang tahu kan siapa yang tahu? Ya orang Kristen tahu, ya itu dari siapa? Ya dari orang Islam kan. Terus Muhammad dibilangin nyuruh orang minum kencing hewan. Iya, betul, ya. Itu kan menurut saya bertentangan itu. Bertentangan, karena kan prinsip saya, pedoman saya Quran ya. Andaikan hadis saya ambil yang tidak bertentangan dengan Quran. Ketika ada hadis yang bertentangan dengan Quran, ya saya tidak mau ngambil, saya tidak mau mengimani. Tapi saya punya satu statement yang cetar membahana, Kang. Ya. Statement saya itu begini. Jika Anda percaya hadis, maka Anda harus menyimpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Iya. Karena di dalam hadis dibilang, tidak pernah keluar dari mulutku ini selain daripada kebenaran. Muhammad bilang begitu dalam hadis.
Tapi itu masalahnya masalah apa? Itu mungkin masalah keagamaan, Bang Idis ya? Masalah agama. Bukan, dia tidak gini. Jadi kan ada sahabat yang hendak menuliskan apapun yang diucapkan oleh Muhammad. Iya. Lalu sahabat itu ditegur. Nama sahabat itu adalah Abdullah bin Amr. Bin Amr, ya. Nah, kemudian dia diledek atau diejek oleh Bani Quraisy. Dia bilang begini, kamu tulis semua yang dibilang sama Muhammad. Dia itu kan hanya manusia biasa. Kadang-kadang dia berkata itu dalam keadaan senang, kadang-kadang dia berkata dalam keadaan marah. Lalu dia terpengaruh. Oh iya ya. Dia kan hanya manusia biasa saja, kecuali ya dia bicara wahyu. Mungkin itu benar, tapi kan dia kadang-kadang bicara ininya dalam keadaan senang, dalam keadaan marah. Tiba-tiba dia ngadu kepada Muhammad. Ya Rasulullah, katanya. Orang-orang Quraisy ini mencegahku untuk menulis apapun yang engkau katakan. Karena kamu ini hanya manusia biasa. Kadang-kadang kamu ngomong tuh bisa salah. Tapi apa kata Muhammad? Dia bersumpah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidak keluar dari sini kecuali kebenaran. Kalau kita lihat backgroundnya, kalau kita melihat jalan ceritanya, Muhammad sedang mengatakan bahwa semua yang keluar dari mulut Muhammad itu kebenaran. Karena dituduh bahwa dia itu kadang-kadang berkata dalam keadaan senang, kadang-kadang berkata dalam keadaan marah. Nah, itu didukung juga oleh ayat Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu adalah berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi semua yang terucap dari mulut Muhammad itu wahyu, adalah kebenaran, adalah bukan berdasarkan hawa nafsu. Sekalipun orang-orang menuduh Muhammad itu hanya manusia biasa, dia kadang-kadang marah, kadang-kadang senang ngomongnya. Jadi jangan kamu ambil hati. Nah, dalam hadis diriwayatkan Muhammad pernah berjumpa dengan para petani kurma di Madinah. Dia bilang, dia lihat orang-orang petani kurma itu, mereka sedang menyerbuk benang sari dan putik, ditempel manual. Ya, benang sari dan putik itu supaya buahnya lebat. Dilihat sama Muhammad. Apa dia katakan? Apa yang mereka perbuat itu adalah perbuatan yang sia-sia. Jikalau pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, maka dia akan tetap berbuah. Dia akan tetap baik-baik saja. Didengar oleh para petani itu. Ini yang ngomong nih Rasulullah nih, bukan sembarangan nih, ya, nggak sembarang orang ini yang ngomong ini. Yang kalau bicara tidak berdasarkan hawa nafsunya, akhirnya diikuti oleh para petani kurma itu. Setelah diikuti oleh petani kurma itu, beberapa waktu kemudian datang lagi Muhammad ke sana. Didapati pohon kurma itu tidak menghasilkan apa-apa, alias gagal panen. Ketika gagal panen apa? Apa kata Muhammad? Apa yang terjadi kepada pohon kurma kalian ini? Mereka berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau yang mengatakan begini dan begitu? Lalu Muhammad dalam tanda kutip ngeles. Dia ngeles dengan kata-kata, kamu lebih mengetahui urusan duniamu kan? Loh. Terus kemarin kenapa kamu ngomong begitu? Makanya saya bilang, jikalau Anda percaya kepada hadis, dan di detik yang sama Anda harus mengakui bahwa Muhammad tukang bohong. Berat. Agak berat ini masuknya. Berat, itu nggak bisa dibantah. Cara membantah Edis TV apa? Caranya ada, tahu nggak apa? Lapor polisi. Lapor polisi. Cuman itu, kalau membantah argumen gak bakal sama. Setelah saya pelajari seorang Edis TV, memang saya mengakui ini agak berat membantahnya gimana ya? Karena berat. Beliau berkata fakta juga gitu. Iya. Cuman
Cuman kalau masalah hadis, Bang Edis ya, kalau mungkin Bang Edis lebih tahu lah mungkin dari saya masalah hadis itu makan jutaan. Menurut saya tidak logik itu. Apalagi yang meriwayatkannya orang yang baru, kok hadisnya segini. Saya agak apa nih namanya agak sedikit mempertanyakan gitu untuk saya. Untuk saya yang hadis yang saya tahu yang sahih, yang betul-betul tidak bertentangan hanya sedikit. Ya. Hanya sedikit. Bahkan dalam Bukhari juga nggak semuanya sahih. Menurut saya nggak semuanya. Ya, itulah yang harus dilakukan oleh umat muslim masa kini di abad ke-21 ini. Umat muslim harus memalsu-malsukan hadis yang terdapat di dalam kitab yang sahih. Sahih Muslim itu udah muslim. Yang ngasih nama bukan Kristen loh. Yang ngasih nama itu orang muslim sendiri. Diberi nama Sahih Muslim. Sahih Bukhari. Apa arti sahih? Sahih itu kan sah, legit, Sah, ya kan? Iya. Ya betul secara bahasa. Tetapi karena ketika kita percaya kepada hadis itu kita akan bermasalah, maka umat muslim zaman sekarang berbondong-bondong mengatakan itu tidak sahih. Makanya saya memberikan semacam satu saran kepada para penulis hadis untuk jangan lagi memberi nama kitab itu sebagai Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Berilah nama kitab agak-agak Sahih Bukhari, agak-agak Sahih Muslim. Jangan bilang sahih karena umat muslim sendiri masih banyak yang memalsu-malsukan. Soalnya kan Bang, kalau masalah hadis itu sih sejujurnya gampang dimanipulasi ya. Contoh gini, kenapa yang menulis hadis orang mana? Bukhari itu orang mana? Ya, orang Persia menurut riwayat-riwayatnya. Kalau Bukhari orang Kazakhstan, kalau Muslim orang Persia gitu. Iya. Kenapa kok nggak ada orang yang dari Arab? Iya. Pertanyaan saya, kenapa orang-orang yang jauh-jauh gitu, yang menulis itu yang jauh-jauh, dan masa tenggang hadis itu dari baginda itu berapa ratus kan? Iya, 200-an lebih, hampir 300 tahun. 200 tahunan lebih itu, dan itu Iya. masa Khalifah Abbasiyah ya. Iya. Ya, di situ mulai masuk kepentingan penguasa, udah aja lah. Betul. Makanya itu seorang ulama asal Jawa Barat ya, itu namanya Buya Sakur. Dia pernah itu mempertanyakan pembuka kitab-kitab Sahih itu. Dia katakan bahwa Sahih Bukhari selama 16 tahun lamanya dia menggali atau mencari-cari mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu begitu ya, dicari sama dia. Dia diriwayatkan membutuhkan waktu 16 tahun. Nah, dalam waktu 16 tahun itu kata dia 600.000 hadis yang diperiksa oleh dia. Bayangkan 16 tahun 600.000. Buya Sakur pernah bilang, kalau kita bagi sekian, maka dalam waktu kurang lebih 1 jam dia harus memeriksa 16 hadis katanya. Iya, betul. Coba kurang lebih begitu bunyinya, 16 hadis 1 jam. Kapan dia naik onta? Emang zaman dulu udah ada jet begitu, swing sampai sana. Terus nemuin orang sini, swing sampai sana. Ada, mustahil. Si fulan meriwayatkan kepada si fulan. Kata si fulan, si fulan. Ya kan? Kapan dia nemuinnya? Ya kan? Lagi pula kalau kita membaca hadis itu, kalau kita lihat perawinya, rantai periwayatannya, itu kan orang-orang yang udah mati yang disebutin itu. Muhammad kata begini, kata ini, katanya, tapi orang yang katanya itu udah nggak ada. Iya, justru itu. Kan hadis itu yang saya tahu kebanyakan hadis ahad. Kalau mutawatir, yang mutawatir itu apa ada yang mutawatir? Kalau saya sedikit kalau yang mutawatir belum pernah melihat. Kebanyakan yang hadis ahad. Ya, termasuk yang Abang tadi katakan desaklah itu kan hadis ahad pas saya lihat. Jadi kan kalau hadis ahad itu 50-50. Saya juga jadi bingung. Apa itu betul valid atau tidak? Saya mencurigai hadis itu.
menurut saya mencurigai gitu. Iya. Masalah hadis. Iya. Tapi sudah banyak kok orang seperti Kang Ma'ruf. Sudah banyak orang-orang muslim yang sudah sekarang ini ada kelompok Islam namanya itu adalah kelompok Qur'aniyun. Artinya orang-orang Islam yang kembali kepada Al-Qur'an. Ya, ya. Mereka tidak lagi mempercayai hadis-hadis karena mereka anggap itu adalah tipu-tipu. Memang sih, sejujurnya banyak ya, saya memang tidak ini hadis banyak. Tapi orang-orang Islam yang percaya kepada hadis mengatakan bahwa mereka itu adalah golongan ingkar sunnah katanya. Ya, memang. Dibilang katanya ingkar sunnah. Padahal di dalam Quran nggak ada perintah ikutilah sunnah Nabi, nggak ada di dalam Quran. Ya kan? Iya. Nah, Ya, betul. kalau kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu mengatakan bahwa kitab yang memberi petunjuk, kitab yang memberi penjelasan, ya kitab yang terdapat petunjuk dan cahaya di dalamnya itu adalah Injil, Taurat. Zabur. Iya, dan Zabur. Tapi umat muslim tidak percaya itu masalahnya. Menurut mereka kitab yang memberi penjelasan, petunjuk itu kitab karangan Bukhari. Memang sebagian ke situ. Ya, sebagian ada Iya. yang ke situ. Jadi kan seolah-olah kadang-kadang ya Quran nggak dibahas, yang dibahas udah Bukhari aja. Makanya Ya, saya memang. bilang, kaum muslim yang sekarang ini saya kasih julukan, wahai kaum yang mencampakkan Al-Quran ke belakang. Iya. Ya, Karena saya- apa? Karena mereka ketika ditanya agama Islamnya, maka Qurannya tidak akan dipakai untuk menjawab. Yang dipakai itu adalah kitab hadis. Makanya sekarang ini kan ada dua kubu nih sekarang ini kan. Orang yang sudah, oh iya bener nih yang dibilang Edis nih. Berarti kita harus kembali kepada Quran. Inilah yang disebut dengan Islam golongan Qur'aniyun. Islam yang hanya menggunakan Al-Quran saja sebagai dalilnya. Ya kan? Dan Quran yang sekarang yang mayoritas yang menggunakan hadis. Nah, mereka sebut ini adalah orang-orang yang lawannya itu adalah orang-orang ingkar sunnah, mengingkari hadis. Sementara orang-orang yang hanya berpedoman kepada Al-Quran mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran. Mana yang benar? Nah, yang harus digunakan sebagai rujukan apa? Untuk menghakimi mana yang benar. Kan harusnya Al-Quran, betul? Nah, saya Quran. Iya. Saya juga kan Quran ada bilang. satu- Quran bilang kitab inilah yang memberi petunjuk dan penjelasan, bukan kitab hadis. Nah, tapi masalahnya begini Kang, masalahnya apa? Ya. Masalahnya begini, serba salah. Serba salahnya gimana? Gini, Quran bilang, Quran kitab yang menjelaskan. Quran bilang, Quran itulah kitab yang memberi petunjuk. Tapi kalau kita hanya merujuk kepada Quran saja, tidak ada jawabannya dalam Quran. Contoh, apakah seorang sholat itu tata caranya harus bagaimana? Dari mana dapat gerakan begini? Ada yang bilang begini, ada yang begini, ada yang begini, ya kan? Macam-macam kan? Tergantung mazhabnya. Mana yang benar? Tidak ada jawabannya dalam Quran. Apakah seseorang itu wajib sunat? Tidak ada jawabannya dalam Quran. Apakah contoh tikus itu haram atau tidak? Tidak ada jawabannya dalam Quran. Yang diharamkan hanyalah khinzir, ya kan? Darah hewan yang dicekik, yang disembelih tanpa menyebut asma Allah. Nah, makanya saya melihat begini. Hadis dibuat akibat ketidakpuasan umat muslim dengan Al-Quran. Hadis juga dibuat untuk golongan kepentingan orang tertentu. Ya, Untuk memuluskan tujuannya dengan membawa-bawa atau menisbatkannya kepada Muhammad. Padahal Al-Quran bilang,
Jika kamu ragu-ragu, ya kan, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Ya, betul, betul, betul. Nah, dilemanya adalah begitu. Makanya ketika saya mempelajari agama Islam, ini keyakinan saya, ketika seseorang itu mempelajari agama Islam secara mendalam, memang akhir-akhirnya dia itu akan dituntun untuk membaca Injil dan membaca Taurat. Nah, ketika dia sungguh-sungguh mendalami pesan itu, dia akan sadar, ya seperti Bu Nora tadi, akhirnya dibaptis dan menerima Yesus. Gitu. Memang betul. Seperti itu. Jadinya Kan kita disuruh mengimani Injil, disuruh mengimani Taurat kan? Iya, tapi umat Muslim langsung udah keburu diracun oleh para ulamanya. Oh, itu sudah dipalsukan. Iya. Loh, kalau sudah dipalsukan, kenapa Quran bilang bahwa di dalam Taurat dan Injil itu terdapat petunjuk dan kebenaran? Kalau udah dipalsukan, ngapain Quran melegitimasi? memang kalau kita mau cerdas juga, memang sih kita ya mau tidak mau harus mempelajari juga. Itulah yang saya proteskan, Kang. Ketika saya bermain atau mampir ke rumah seorang Muslim, saya prihatin tidak ada Taurat dan Injil di situ. Ini yang sangat memprihatinkan. Padahal Quran memerintahkan kaum muslimin wal muslimat untuk beriman kepada kitab itu. Yang ada di rumah Muslim malah apa? Kitab tamasya ke surga, di mana burung-burung akan berdiri 70 tahun. Ya kan? Tidak lemas-lemas. Nanti akan ada bidadari yang berpayudara besar. Tapi mau gimana juga ya, aduh. Nih, ada salah satu, apa sih kata-kata hur ain itu apa? Coba. Itu kan banyak orang yang mengira itu adalah gadis-gadis dengan bidadari bermata jeli, ya kan? Jadi ya. Iya, bermata lentik dan berpayudara. Nah, itu ternyata sudah diteliti oleh seorang pakar Al-Qur'an, yang dia meneliti Al-Qur'an itu, yang menurut teliti dia itu Quran itu bahasa aslinya bukan bahasa Arab, tetapi bahasa Aram atau bahasa Syria. Ternyata kata hurin ain itu ternyata artinya bukan bidadari bermata jeli, tetapi itu artinya sebenarnya anggur. Nah, itu sebenarnya merujuk kepada Bible, ya, ajaran yang diajarkan nih saya kasih tunjuk ya. Nih, saya kasih tunjuk. Ada dalam satu Injil dikatakan bahwa engkau akan bersama-sama dengan aku untuk minum anggur, kata Yesus ya. Nih saya kasih contoh sabda ya di dalam Bible. Nih ya. Itu buku yang sangat menarik ya. Kalau kita baca itu memang benar ini, memang nih ya. Bagaimana Yesus berkata nih seperti ini. Saya balik ya. Nih. Kata-kata ini nih. Perhatikan yang warna merah ini ya nih. Di dalam Markus 14 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Nih, ternyata kalau kita merujuk kepada bahasa Aram, kata anggur ini itu identik dengan kata hur itu tadi, hur ain itu tadi. Makanya di dalam sebuah relief ya, di dalam sebuah nih ya. Sebentar ya. Nih, dalam sebuah relief itu banyak relief tentang ini ya. Relief dalam
gereja-gereja kuno. Nih, bentar ya, relief di gereja-gereja kuno bagaimana Yesus itu melakukan perjamuan minum anggur. Ini gereja-gereja kuno. Aduh, saya ini datanya belum saya simpan. Ini besok juga akan kita bahas ya teman-teman ya, di relief-relief gereja-gereja kuno ya. Nih. Sabar ya. Ini tidak ada tampilannya di sini. Itu buku yang bagus pokoknya. Belum bisa saya tampilkan sekarang, tapi besok itu. Mengenai bagaimana kata hur itu, kata yang diterjemahkan sebagai bidadari itu, sebenarnya adalah kesalahan penerjemahan juga. Akhirnya umat muslim jadi percaya itu. Diberi bidadari-bidadari. Kalau saya agak ada sedikit gaul mungkin ke arah situ, agak sedikit udah tahu sedikit tapi belum menguasai kan, agak tahu. Tapi saya agak sedikit kemarin bilang Bang Edis, saya nyimak kemarin kan tentang Kiryana. Tapi saya nggak terlalu Kiryana. Ya. Itu dapat data dari mana itu? Nah, jadi ini kalau ini saya nggak tahu, ini sama sekali nggak tahu. Iya, ada sebuah buku itu ini makanya teman-teman baca ini buku yang agak sedikit berat ya. Kalau memang orang-orang awam jadi agak sedikit sulit. Nama bukunya itu adalah sebentar ya, sebentar ya. Nih, ini salah satu buku. Ini buku yang menjadi rujukan para pakar-pakar ya. Ini sampul bukunya. Saya punya buku ini tapi tidak saya bawa ya. Ini sampul bukunya. Nih, The Syro-Aramaic Reading of the Quran. Ya. Ya, a contribution to the decoding of the language of the Quran. Ya. Ini artinya merekonstruksi bahasa asli Al-Quran. Ya, ini buku ini cetar membahana ini. Nah, buku ini muncul karena peristiwa Menara Kembar yang dibom. Ya, ketika Menara Kembar itu dibom, kan banyak yang mengimani. Wah, nanti dapat hur ya kan? Tahu nggak hur yang dibilang bidadari cantik gitu kan? Ini dibongkar sama buku ini. Nah, buku ini merekonstruksi bahasa asli Al-Quran. Ini buku ini cetar membahana. Saya sudah baca dari A sampai Z isi buku ini. Cuman memang untuk orang-orang awam ya, mereka taunya kan, wah baca Quran satu huruf dapat amal. Itu susah kalau udah ngomong begitu. Tapi untuk kalangan akademisi, ini buku ini sangat bagus. Karena buku ini memecahkan masalah-masalah bacaan Al-Quran yang sampai sekarang perbedaannya itu banyak sekali. Kenapa banyak tafsir-tafsir Al-Quran? Ya, kalau kita mau membaca sejarah agama Islam, ada kurang lebih 40 macam tafsir Al-Quran. Wah, saya belum tahu. Banyak sekali. Banyak itu. Saya belum Iya, tahu. banyak sekali, ada 40. Cuman mungkin 10, saya tahu 10. Iya. Sebenarnya ada 40-an. Buku-buku tafsir, belum lagi yang sekarang lagi, tambah lagi. Kayak Menak juga udah ikut-ikutan menafsir. Kalau yang tafsir-tafsir klasik, itu ada sekitar 40 buku. Nah, itu menjadi indikasi bahwa memang orang Islam ini tidak sungguh-sungguh paham apa yang dimaksud oleh Al-Quran itu. Makanya banyak orang menafsirkannya. Ini bilang menurut ini. Dibongkar sama buku ini. Sebenarnya bahasa asli Al-Quran itu bukan bahasa Arab, tetapi bahasa Aram atau bahasa Syria. Lalu diterjemahkan menjadi bahasa Arab yang sekarang ini. Akhirnya artinya itu jadi sering bikin umat Islam bingung.
Ya jelas, jelas. Iya, seperti bahasa Sunda yang diterjemahkan dan jadi bahasa Jawa. Iya. Banyak mirip-miripnya tapi bikin bingung. Memang. Iya memang. Iya. Tapi saya satu sisi penelitian Bang Edis yang saya bikin tercengang, Rokim, kata Bang Edis, Rokim itu bukan Rokim tapi Rukun. Iya. Ya waktu itu. Iya, Waktu sama saya kasih contoh. Ini juga dibahas dalam buku ini mengenai kata ar-rokim itu. Nih, itu merupakan kesalahan tulis. Nanti saya kasih contohnya ya. Al-Kahfi ayat 8 nih. Menurut buku yang kita baca tadi itu direkonstruksi, maka bacaannya itu bukan ar-rokim tapi ar-rukut. Rukun. Nah, sehingga artinya bukan yang mendiami rokim. Nih saya balik ya. Ya. Ya balik. Ini juga diterima oleh sebagian sarjana muslim. Cuman orang awam kan, oh Quran itu terjaga dari kesalahan. Lihat nih. Lihat ya. Ketika kita baca surat Al-Kahfi ayat yang 9, dikatakan apa? Am hasibta anna ashabul kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba. Artinya, ataukah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan Rokim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Nah, kalau kita baca Quran yang sekarang, nggak masuk, bingung. Orang-orang yang mendiami gua dan Rokim maksudnya apa? Nah, ternyata setelah diteliti, nih, kata-kata warokimi ini sebenarnya bukan warokimi, tapi warokud atau warokut, begitulah pokoknya. Jadi bahasa, kalau menurut buku yang tadi bunyinya jadi begini. Ataukah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan tertidur, jadi bukan rokim. Jadi menurut bahasa Syria Aramaik, apa itu saya rokut atau apa gitu, artinya tidur. Jadi bunyinya mereka itu mendiami gua dan tertidur di sana. Mereka itu termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Jadi bukan masuk gua dan rokim, tapi masuk gua dan tertidur. Nah ini. Nah dari mana? Dari mana terjemahan ini? Kelirunya dari mana? Nih, saya kasih contohnya. Ternyata, nih, untuk orang-orang yang belajar bahasa Aram, nih, jadi huruf dal, bentar ya. Jadi huruf dal dalam bahasa Aram itu seperti ini. Nah, huruf dal dengan huruf mim di dalam bahasa Aram itu cuman beda titik di sini. Nah, karena dulu belum ada harokatnya. Tulisan zaman dulu itu nggak ada tanda baca. Jadi penerjemah Al-Quran dia membaca yang seharusnya rukud menjadi rokim. Akhirnya terjadilah kesalahan kosakata itu. Iya. Ah, ini sudah pernah saya bahas di buku yang pernah saya terbitkan sekitar tahun 2021. Bagi teman-teman yang sudah pernah membaca buku itu silakan dilihat kembali. Iya. Jadi mereka salah baca. Makanya ayat yang sekarang itu nggak bisa dipahami dengan benar. Nih. Ayat mutasabihat masuknya itu. Iya, jadi bingung. Rukut. Orang-orang mendiami gua dan rokim. Apa rokim ini? Coba cek lihat Quran kalian masing-masing. Nggak ada yang ngerti rokim itu apa. Nih kalau kalian baca nih. Nih kisah para penghuni gua dan batu pualam. Nih batu pualam. Yang tertulis di atasnya. Dari mana metode atau bahasa apa kok bisa rokim itu dikasih nama batu pualam? Itu metode apa? Metode ngarang bebas. Iya kan? Nih. Lembah rokim hanya sesuatu yang menakjubkan. Sungguh ini. Banyak ini yang nggak tahu rokim ini apa. Kalau kita baca terjemahannya. Nih kata warokim ini.
adalah nama dari sebuah lembah. Tadi bilang batu pualam, sekarang nama lembah lagi apa lagi? Atau papan yang tertulis di atasnya nama-nama mereka. Ini ngarang bebas dari mana? Ini coba. Nih. Lagi nih bilang apa nih? Banyak nih. Apalagi nih, misalnya nih. Banyak yang mengatakan ini aneh-aneh, mempunyai rokim, yaitu kitab yang di dalamnya tertulis nih, kitab sekarang. Lembah, batu pualam, kitab, macam-macam. Ada yang bilang juga nama anjing. Macam-macam tafsirnya. Ad-Dahhak berkata, nih, Mujahid berkata bahwa Ar-Raqim adalah nama kitab yang diletakkan di depan bangunan mereka. Sebagian ulama berkata bahwa Raqim adalah nama lembah. Satu bilang nama kitab, satu bilang nama lembah. Kenapa nggak bilang aja nama kolam gitu kan? Kan? Nama bangunan. Sebagian ulama berkata Raqim adalah nama lembah. Ali bin Abu Talha meriwayatkan dari ibu, Ar-Raqim adalah sebuah catatan. Nih, Ar-Raqim adalah sebuah prasasti yang tertulis pada sebuah batu. Nih, Abdurrahman bin Zaid Aslam berkata Ar-Raqim adalah kitab. Kemudian dia membaca, ini banyak nih. Macam-macam ini. Ya kan? Ya, memang. Pokoknya bikin pusing dah kalau nganu. Nih. Ternyata menurut bahasa Syria ini salah ini. Nih, karena sebenarnya huruf dal nih ya. Saya kasih contoh sejarah huruf dal nih ya. Huruf dal itu kan sebenarnya begini. Bener nggak ini huruf dal? Ya betul. Nah, sebenarnya zaman dulu ketika orang menulis huruf dal, ketika dia lambat menginikan tintanya, itu jadi begini, huruf dalnya itu jadi begini. Ketika tinta itu lambat ditarik, itu turun tinta itu, betul nggak? Jadi huruf mim. Ya masuk akal logik. Iya, makanya jadi seperti ini nih hurufnya ini. Nih, zaman dulu kan nggak ada pena, belum ada ini, nih. Jadi huruf dal itu sebenarnya kecil sekali. Dulu penanya itu pakai bulu. Dia bukan masih pakai bulu nulisnya. Bulu-bulu apa, bulu burung atau bulu ayam. Gitu, huruf dal kan kecil begini. Ya kan? Nah, ketika ditarik begini jadi huruf mim dia sekarang. Jadi kata rukud yang harusnya kata rukud. Jadi harusnya bacaannya itu adalah nih. Bukan warokim tetapi warukud. Jadi orang-orang yang mendiami gua dan tertidur di situ. Itu bahasa aslinya. Seperti itu. Ada banyak hal yang memang orang-orang awam tidak ketahui. Kajian-kajian begini nggak ada di pondok pesantren masalahnya. Nggak ada. Seperti itu, Kang. Tapi nanti saya juga penasaran, saya nyoba udah tahu ini nggak? Pasti Bang Edis ini bukan kelas ecek-ecek untuk Bang Edis. Apa itu? Isa dan Paulus dalam Al-Quran. Siapa itu penerbitnya? Kayaknya buku Indonesia asli itu. Ini yang bikin orang teman Bang Edis. Ya. Banyak sebenarnya gini. Ketika orang-orang Kristen, saya bilang Kang ya, boleh menulis buku tentang Al-Quran. Ya. Nah, saya mau bilang bagaimana? Gini, karena yang boleh nulis buku tentang agama Kristen itu cuma agama Islam nih, misalnya nih. Misalnya ya. Sebentar ya, saya kasih teman-teman. Ini keadilan-keadilan yang ada di negara kita tercinta ini ya teman-teman ya, lihat nih. Ini ketika umat Muslim menulis buku tentang agama Kristen. Nah, nih, lihat nih. 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Terbit bebas.
Ya kan? Ya kan? Ketika orang Kristen, ini karangannya yang nulis ini siapa? Namanya Insan LS Moko Ginta. Ketika orang Islam bikin buku tentang agama Kristen, namanya apa? Dakwah. Iya. Ketika orang Kristen bikin buku tentang agama Islam, namanya penistaan agama. Nah itu teman-teman. Makanya dulu saya pernah bikin buku, itu tidak lolos, ISBN-nya nggak keluar. Karena apa? Ya, saya harus menjelaskannya. Iya. Saya pernah menulis buku itu tahun 2021 atau 2022, itu saya bagikan gratis kepada seluruh umat muslim, termasuk Uncup. Uncup itu saya kasih itu buku itu gratis. Uncup PI, banyak itu muslim-muslim saya bagiin. Tidak ada satupun dari mereka bisa membantah, nggak bisa. Soalnya gini, Bang Edis ya, saya kurang kalau saya meneliti arti dari agama itu, kan agama itu apa? Mengatur antara hubungan manusia dengan Tuhannya dan sesama manusia. Iya. Pada dasarnya yang saya tahu, semua agama pada intisarinya kedamaian dan kebaikan, ya betul nggak? Seperti 10 nubuah, ke agama yang lain jadi Dasakerta, Dasasila, Dasaniyama Brata gitu ya. Tapi pada kenyataannya kok jadi begini saya jadi gini. Saya kasih contoh. Dulu zaman saya sekolah minggu, ya, zaman gereja, itu kami hampir tiap hari mengucapkan 10 hukum. Ya kan? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di bumi maupun di bawah bumi dalam air. Jangan sujud kepada mereka, jangan mencuri, dan seterusnya. Ada salah satu di situ, ya, yang bunyinya jangan kamu mengingini milik sesamamu, jangan kamu mengingini istrinya. Bayangkan Bang, 10 hukum Musa itu, hukum Taurat itu, ya, 10 Bang, dilanggar sama Muhammad. Coba dikatakan di dalam Al-Quran, Muhammad bersama-sama dengan Allah. Bahkan Allah di situ mengatakan menginisiasi supaya Muhammad itu menyuruh Zaid menceraikan istrinya, supaya istrinya Zaid itu jadi istrinya Muhammad. Benar nggak? Iya, itu sudah bertentangan dengan hukum Taurat. Wahai Nabi, mengapa kamu bilang ya kepada Zaid, tahanlah terus istrimu, padahal kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang hendak dinyatakan Allah. Ini mungkin banyak muslim yang belum tahu juga Bang. Walaupun ini hampir sering kita bahas, tapi banyak muslim nggak tahu ini. Nih, itu ada di dalam surat Al-Ahzab, ya, ayat yang ke-37. Nih ya, saya bukakan. Atau mungkin Kang Ma'ruf juga banyak belum tahu ini. Nih, ini adalah surat yang sangat kontroversial nih. Ya, wahai Nabi, dan ingatlah ketika kamu di sini Muhammad ya. Nih saya baca langsung tafsirnya aja ya nih. Tatkala kamu wahai Nabi berkata kepada orang yang Allah beri nikmat Islam kepadanya, yaitu Zaid bin Haritsah, yang dimerdekakan oleh Nabi dan pernah diangkat sebagai anak olehnya. Kamu memberi nikmat kepadanya, kemerdekaan kepadanya. Apa kata Muhammad? Biarkan istrimu Zainab binti Jahsy dalam ikatan pernikahan dan jangan mentalaknya, dan bertakwalah kepada Allah wahai Zaid. Padahal kamu Muhammad
menyembunyikan dalam hati kamu, wahai Nabi, apa yang Allah wahyukan kepada kamu, yaitu supaya apa nih? Talak Zaid terhadap istrinya dan menikahkan kamu dengan mantan istrinya tersebut. Jadi di sini justru Allah yang menjadi dalam tanda kutip dalang, supaya apa? Supaya Zaid tuh menceraikan istrinya, dan istrinya Zaid jadi istrinya Muhammad. Nih, Muhammad takut kepada manusia. Kamu takut kepada orang-orang munafik akan berkata, lihat tuh, Muhammad nikahin mantan istri anaknya. Lihat. Muhammad takut atas omongan ini. Padahal Allah yang lebih patut engkau takuti. Maka tatkala Zaid telah menunaikan hajatnya darinya dan mentalaknya, kemudian istrinya telah menyelesaikan masa idahnya, maka kami nikahkan kamu dengan dia agar jadi toladan. Buset dah. Nikahin bekas istri anak angkatnya sendiri. Apa dalam hukum Taurat? Jangan kamu mengingini istri sesamamu. Bertentangan, Bang. Ini berat. Memang sih. Jadi gini, Bang Idris, ya, kadang pemikiran saya satu sisi. Kenapa kok Tuhan, yang namanya Tuhan lah gitu ya, kita umum, kok seperti apa ya? Ada sedikit keanehan juga. Iya, makanya Aisyah pernah bilang, ini istrinya Muhammad sendiri loh, yang membongkar kelakuan Muhammad. Apa kata Aisyah? Aku tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Itu berat. Dan banyak umat muslim, waduh, ketika mendengar ayat ini dia, waduh, dulu saya gembar-gembor hati saya sangat sekali. Ternyata setelah saya menonton kajian Edis TV, sekarang saya jadi malu saya mengatakannya. Itu Aisyah sendiri yang ngomong. Saya nggak pernah ngomong loh nih ya. Itu tertulis di dalam Bukhari 4414. Ini mohon maaf nih ya, banyak kita sekedar mengulang-ulang, tapi banyak umat muslim baru ya, biar dia paham nih. Ada 22.700 orang nih. Nih, ini Aisyah nih. Perkataan Aisyah sendiri. Ini bukan perkataan saya, Kang. Bentar, agak sedikit buram, sabar ya nih. Telah menceritakan bla 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 bla, telah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Saya, maksudnya Aisyah, berkata, demi Allah, Aisyah bersumpah ini loh, demi Allah, saya tidak misal dari bahasa Arab yang bunyinya hawa. Nih hawaika, hawa nafsumu. Iya, hawa itu kan hawa nafsu. Jadi menurut Aisyah, dia itu tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad itu kecuali cepat, sigap, macam tukang ojek yang kebutan. Kalau dalam hal menuruti hawa nafsunya Muhammad.
Tapi saya begini dibilang penistaan agama. Tapi ini benar. Masalahnya ini benar. Kata Hawa itu maksudnya nafsu. Hawa nafsu. Kata Hawa ini itu sama persis dengan Hawa yang ada di sini. Nih, sebentar saya tampilkan di sini. Sabar. Quran surat Al-Jathiyah ayat 23 nih. Nih. Perhatikan ya, kata-kata Hawa di sini. Bentar, nih. Kelihatan? Ya. Kelihatan kata Hawa di sini? Atau antum yang muslim lah, coba baca. Manittakhadha ilahu huwahu wa apa? Wa adlahu hawahu. Iya, hawahu. Hawa Iya kan? wadlo. Nah, kata Hawa nih ya, kita cek aja bahasa Arabnya nih ya. Nih. Ilahu hawahu nih. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya? Nih, kata hawa di sini hawa nafsu. Ilahu hawahu. Hawanya, keinginannya, nafsunya. Nah ini. Menuruti hawa nafsunya. Nih, kata yang sama di sini. Hawaika. Jadi menurut Aisyah, dia itu tidak pernah lihat Tuhannya Muhammad kecuali sangat cepat menuruti hawanya Muhammad. Berat saudara. Iya berat Kang, memang berat. Makanya banyak Kang, banyak ya sahabat-sahabat teman-teman muslim yang inbox saya. Bang, mau gimana ya? Caranya saya ini mau jadi orang Kristen. Saya suruh datangi gereja terdekat. Tapi hati-hati, banyak juga gereja-gereja yang gak beres. Banyak. Cari gereja yang sehat, yang pengajarannya sehat, yang gembalanya sehat. Datang kepada mereka, belajar dulu, jangan langsung main masuk sah Kristen memangnya Islam. Salam, asyhadu, sah. Kan gampang kalau masuk Islam. Kalau masuk Kristen enggak, saya bilang belajar dulu, katekisasi dulu. Tapi cari gereja yang benar. Hati-hati, banyak gereja nggak benar. Iya. Jangan salah, hati-hati. Banyak gereja nggak bener. Carilah gereja yang sehat pengajarannya, gembalanya juga atau pendetanya juga yang sehat, ya kan? Seperti itu. Ya, terima kasih Bang Edis ya. Sama-sama Kang, sama-sama. Terima kasih. Ya, kalau untuk saya untuk sementara ini, ya damai selalu untuk kita semuanya ya. Saya menginginkan kedamaian untuk kita bersama, untuk semua umat yang ada di Indonesia. Amin. Saya ingin mengharapkan kedamaian gitu ya. Khusus untuk Bang Edis juga di sana ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Saya sudah diizinkan untuk naik di sini, sudah lama saya nggak naik di sini ya. Terima kasih. Sama-sama Kang, sama-sama. Ya, saya Oke, hatur nuhun Kang. Sama-sama ya. Sami-sami izin turun dulu Kang. Oke, saya turunkan Kang. Terima kasih. Ya, begitu ya teman-teman ya. Artinya kalau kita mengungkapkan fakta, kita mengungkapkan apa yang tertulis, nggak kita ada-adakan loh. Ya, cuman memang agak sedikit kita dramatisir, kita bahasakan yang agak sedikit sarkas ya. Memang itu saya akui. Ya kan? Saya agak sedikit bikin cetar membahana, itu saya akui. Supaya apa? Supaya mendapat attention atau perhatian. Tapi kan dasarnya kan nggak fitnah, memang ada. Apakah umat muslim sanggup menjawabnya? Nggak bisa. Yang sanggup mereka lakukan adalah penjarakan, tangkap, penista agama, tangkap. Itulah kenapa teman-teman, ketika saya menjawab muslim, saya mendapat persekusi, didatangi.
Ya kan? Ketika saya membahas Islam, diancam, awas kamu ya, awas kamu. Ketemu saya, awas kamu ini. Mau saya putarin videonya. Oh, lihat tuh, lihat di piti-piti saya. Belum yang inbox saya. Yang inbox saya bilang, kamu jangan cuma inbox doang. Bikin tantangan, upload video, ya kan? Kamu bikin video, ya upload di VT-mu, nanti saya tanggapi. Seperti itu. Nah, ketika ada Muslim membahas agama Kristen seperti Don Ditan ya dan kawan-kawannya, mereka bebas saja, ya kan? Bahkan itu dikatakan dakwah. Ari Untung bikin podcast nama Zuma. Yahya Waloni juga khotbah. Bagaimana khotbahnya? Roh Kudus katanya. Nah itu. Tapi kalau ada Kristen menjawab, wah salah saya, Anda dijemput polisi. Itu. Memang begitu teman-teman. Akhirnya apa? Ketika saya menjawab Muslim, saya mendapat persekusi. Saya harus meninggalkan apa yang saya punya. Iya. Saya tinggalkan pekerjaan saya ini. Karena apa? Karena ya itu, dipersekusi, diburu oleh mereka. Nah itulah teman-teman. Makanya itulah latar belakang teman-teman mungkin yang baru menonton saya, ya, yang baru ikut bergabung dengan channel Edis TV ini menyangka, bang kok kau bahas agama Islam sih bang? Kenapa sih bang cari-cari perkara? Enggak, saya itu menanggapi mereka. Ya kan? Nah ketika saya tanggapi, mereka seperti itu. Seperti itu teman-teman ya. Nah cuman masalah memang yang kita hadapi teman-teman, kita itu seperti saya itu ya di sini itu memerlukan yang namanya tempat ya untuk terus supaya kita bisa on air, terus supaya kita bisa bersuara seperti ini. Kalau hanya sekedar setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun nggak masalah, kita nggak perlu mendirikan tempat. Tapi karena kita waktunya nanti akan panjang ke depan, pasti kita perlu tempat teman-teman. Nah makanya teman-teman kalau ingin mensupport ya teman-teman bisa support pendirian. Saya menggalang untuk mendirikan tempat itu di sini. Teman-teman mampir aja ke profil, klik aja di profilnya. Nanti teman-teman akan melihat di situ link untuk kolekte. Teman-teman bisa kolekte di situ. Ya. Ketik profilnya, nanti di situ ada kolekte untuk Rumah Apologet, teman-teman bisa mensupport. Mudah-mudahan teman-teman ya akhir tahun ini kita sudah bisa mendirikan tempat itu teman-teman. Banyak yang menonton, banyak yang kalau saya nggak nonton itu yang inbox saya, waduh teman-teman. Bang, kok nggak live, kok nggak siaran bang? Kita sudah menunggu. Iya, tapi banyak orang yang hanya menonton. Teman-teman yang mensupport saya itu teman-teman itu jumlahnya 1% saja. Bayangkan, saya punya followers itu udah hampir 400.000. Tapi yang mensupport itu ya hanya 1%. Bayangkan, ngeri. 1%. Tapi itu pun tidak masalah teman-teman. Yang 1% itu pun kalau kompak itu kita bisa mendirikan Rumah Apologet itu teman-teman. Ya, kalau 1% yang 400.000 itu berapa? 1%-nya berarti kan 4.000, ya kan? Kalau 4.000 itu mensupport teman-teman, itu jadi Rumah Apologet itu jadi. Tapi ya memang ya lama. Ya gimana nggak lama, orang penonton Edis TV 80% aja Muslim. Iya. 1% dari 400.000 itu ya 4.000 lah, ya kan? Betul nggak? Apa saya salah? Nah itu teman-teman ya, kalau teman-teman bisa mensupport semuanya, teman-teman kita mendirikan Rumah Apologet itu cepat gitu teman-teman ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin mensupport ya silakan mampir ya ke profil atau teman-teman saya kasih tunjuk. Banyak juga orang-orang nggak tahu teman-teman profilnya mana sih, ininya mana, berandanya mana. Beranda aja banyak nggak tahu. Nah itu kan, ya memang agak ruwet juga. Beranda nggak tahu, profil nggak tahu.